이분인가 봅니다. Halo guys, kali ini saya akan menceritai atau mengewawarkan suatu film yang cukup epik di mana adrenalin kalian akan meningkat sedemikian rupa setelah melihatnya. 조선에선 오로지 Film ini dibintangi salah satu aktor Indonesia yang cukup famous dan melejit, sehingga anda-anda sekalian akan melihat dan mengaku sebagai keluarganya kepada sang aktor, di mana film ini termasuk film kolaborasi antara Korea dan Indonesia. Orang ini sekaligus om saya dan kalau gak salah pernah syuting bareng dengan saya di judul Fast and Furious waktu saya di Los Angeles ya. Dia adalah Om Jo Taslim. 우선 우리의 우두머리를 묶어놓고 Film ini berjudul Swordsman. Film ini disutradari oleh Cho Jae-hoon yang amat tidak begitu terkenal dan diaktori oleh Jang Hyuk sebagai Taeyul, Min Seung Ho sebagai Man Sik Jung, dan Guratai sebagai Om Jo Taslim. Di mana ketiga pendekar ini akan memicu baku hantam dan sekaligus mewarnai kehidupan kalian yang amat begitu suram. Tidak banyak bersenda gurau, mari kita saksikan. Here we go. Diawali dengan kedua kesatria yang sedang dikejar oleh segerombolan pendekar, di mana kedua kesatria itu adalah raja dan ajudan pribadinya yang bernama Taeyul. 궁궐 만은 아닌 모양일세. Tiba-tiba Taeyul ditembaki dengan beberapa anak panah, tetapi dengan sigapnya ia menahan panah tersebut dengan pedangnya. Wow. Dan pertempuran pun terjadi. Scene beralih ke masa depan di mana seorang gadis kecil yang bernama Tae-ok bersama Taeyul, tapi tiba-tiba Taeyul mengalami salatri yang begitu memuncak sehingga penglihatannya menjadi kabur entah kemana. Sontak hal itu membuat Tae-ok khawatir melihatnya dan langsung memeriksanya ke mantri terdekat di mana mereka tinggal. Tapi ujar mantri tersebut, Taeyul harus cepat diobati ke kota. 더 늦기 전에 꼭 세상에 호락. Saat sedang di pasar, Taeyul dan anaknya melihat segerombolan reman yang sedang membawa secara paksa seorang wanita untuk dijadikan budak. 사치모 와미. Mendengar ada keributan tersebut, sontak membuat petugas keamanan di sana keluar untuk mererainya. Tapi dengan tatapan tajam si jenggot sebelah membuat petugas keamanan tersebut mundur. Dan nampaknya itu adalah pasukan King yang berkuasa dan menjajah rakyat Joseon sehingga mereka tidak bisa melawan, di mana para pendekar tersebut mahir dalam bertarung. 자신 있으면 호박. Scene beralih ke pusat kementerian kerajaan di mana prajurit yang bernama Min Seung Ho atau Chen melakukan pengunduran dirinya karena bosan dan merasa gitu-gitu aja. Sementara menurut dia, prinsip seorang prajurit adalah berduel dengan orang yang lebih kuat darinya. Anjing. 그 황방의 방주가 강한 자와 겨뤄보고 싶은 것이 나라가 이리 된 것이 자신의 탓이라고 여기는 것이겠지. Lalu tiba-tiba di aktor the best movie and from Indonesia kita muncul dengan dibekali alumni LPK Bahasa Korea Komihwa Cianjur, Om Jo atau Guru Tai dengan pasti berbahasa Koreanya. Sontak ini membuat saya kaget dan begitu terkagum mendengar motor edan, terkagum mendengar bahasa Guru Tai gitu ya. Dengan keturunan dinasti King dan sebagai ketua, Guru Tai mengoceh dan sedikit menyinggung rakyat Josu dan membuat prajurit Chen terasa terhina. 분위기도 바꾼요. 아시오.
함께 검술 대련이나 보면 어떻겠습니까? 신이 탑치커 순갈선도로 Lalu setelah melihat kemampuannya, Guru Tai sedikit tertarik olehnya. 오히려 교수님은 Dilanjutkan ke Taeok, sepertinya dia harus membeli obatnya yang begitu mahal. Sontak hal itu membuat Taeok patah hati dan memaksanya untuk pulang. Go home cuy. Saat di perjalanan, Taeyul mampir ke rumah saudaranya untuk bermalam di sana. 알세나가 좋을 거 없으니 조용히 알아봐 주게. Tapi keesokannya wanita pejabat itu muncul dan menawarkan Taeok untuk menjadi anak angkat menterinya dan mengiming-imingi obat yang diperlukan untuk pengobatan Taeyul. 고맙습니다. 아이 고맙습니다. Beralih ke Guru Tai yang mujuk Chen untuk bergabung ke kubuhnya, sehingga membuat Chen yang tidak berpendirian itu pun menjadi berkhianat kepada dinasti Joseon. Taeyul yang sedang pulang pun kaget mendengar Taeok akan menjadi anak angkat menteri. Sebagai seorang ayah yang hariwang atau khawatir kepada anaknya, Taeyul mencoba untuk membujuknya dan memperhatikannya dari jauh. Beralih ke tempat kementerian Jongsu, nampaknya anak buah Guru Tai yang sedang dimabuk cinta pun mencoba untuk menelanjangi para wanita-wanita tak bersalah. Aduh. 네 말대로 좀 편히 쉬어볼까 하는데. Tapi tiba-tiba Taeyul datang dan berusaha untuk melerai dengan bersujud di depan si jenggot sabelah. Tetapi si jenggot sabelah dengan kesombongannya menginginkan keperawanan Taeok untuk persembahan hasrat yang begitu menggebu. Aduh. Melihat kemampuan Taeyul, ketiga om-om itu pun gala lumpur seketika dan membuatnya kabur. Sontak hal itu disaksikan oleh Chen dan Chen sedikit flashback saat melihat Taeyul, dan nampaknya penyakit mata yang menahun itu adalah perbuatan Chen gara-gara Taeyul menghadang Chen untuk membawa sang raja yang telah dipitnah membunuh tersebut. 소란 없이 갈 것이니 검을 거두어라. Tapi Taeok tetap menganggap Taeyul sebagai ayahnya karena dialah yang mengasuhnya dari orok sampai saat ini. Setelah ketiga om-om tersebut melaporkan kepada Om Jo, sontak Om Jo pun kesal dibuatnya dan menyuruh beberapa ninja yang ahli akan bela diri tersebut menyerang Taeyul. Mohon maaf setelah di ini Om Jo ya diganti Om Jo karena kalau dijabarin gitu, kalau di bahasa Indonesiain nama Guru Tai gitulah, kayak gimana Guru Tai anjir. Kalau warga Indonesia mah kan gimana gitu, jadi cukup gak nerima lah, jadi diganti aja sama Om Jo ya gak apa-apa. Sekelompok ninja itu pun muncul dan menyerang Taeyul. Dengan dibekali insting yang cukup kuat dan didasari dari insting ibu-ibu tukang ngarumpi, Taeyul pun segera mencari Taeok. Karena Taeok sedang dalam bahaya. Tetapi Taeok diculik dan dijadikan sandera oleh Om Jo, sehingga itu memancing kemarahan dari seorang ayah menjadi seorang psikopat yang amat brutal. Beralih ke si jenggot sabelah yang sedang mencari Taeok untuk dijadikan sandera dan menyiksa mantan saya. Namun seketika Taeyul muncul dengan kelihayannya, si jenggot sabelah pun tersiut di tangan si Taeyul.
어딨어? Sementara di pusat kediaman menteri, Taeyul melihat setumpukan mayat yang membuat jiwa samurai Egg Taeyul muncul. Dengan pedang buntungnya, Taeyul mencari Tae-ok ke pelosok-pelosok tempat di mana para budak disandra. Dan kita dipindahkan di pusat penyanderaan budak yang dengan petunjuk didapatinya. Dan mulai membantai semua yang ada di sana. Dan Taeyul masuk dan membantai semua yang ada di dalamnya kecuali si botak. Beralih ke pusat kementerian, mereka akan membawa Tae-ok dari dinasti King. Namun saat mereka baru masuk, 있으면 별일 없을 것이니 자박한 대감님의 여신소를 잡아! dengan karena 98-nya, pasukan Josu tak ada yang tersisa kecuali Lee. Si Lee ini adalah si menteri ya, si menteri peradaban manusia. Si menteri itulah yang tadi. Namun saat Lee akan dibunuh, Taeyul pun comeback dan melawan keduanya hingga mereka tersungkur. Taeyul pun mampu memenangkan seorang diri melawan puluhan pro player tersebut, hingga muncul tingkah yang begitu amat sangat wadul di film ini. Tapi pertempuran epik Taeyul pun belum selesai, sehingga muncullah ninja-ninja dari penjuru dunia yang sangat ahli dalam bela diri menyerang Taeyul seorang diri. Tapi nampaknya jiwa seorang ayah yang ingin menyelamatkan putrinya tersebut tak memandang capek kalier kapusing, sehingga para ninja tersebut pun habis tanpa sisa. Karena capek dan matanya sedikit gelap, Taeyul pun ngajoprak untuk sementara. Dan seketika flashback di bawah alam sadarnya. Hingga dia tersadar, dia pun mendapatkan pengobatan dari mantan saya dan langsung bergegas mencari sang putri. Kemudian dia bertemu dengan Chen di sebuah tempat dan pertarungan pun terjadi kembali dengan disaksikan oleh Om Jo. Dengan matanya yang sedikit buram, Taeyul mampu mengalahkan Chen. Melihat Chen sudah kalah, Om Jo pun membunuh Chen dengan alasan pertarungan kaisar harus sampai mati. Kemudian Taeyul pun mengikuti Om Jo untuk membawa Tae-ok, tapi dengan syarat Taeyul harus bertarung dengan Om Jo di arena. Anjing, nggak ada kecapeknya si Taeyul. Dengan sedikit kelelahan yang dideritanya, Taeyul pun mendapatkan sayatan-sayatan dari seorang musuh. Tapi nampaknya Taeyul tak patah semangat untuk menyelamatkan Tae-ok dengan membunuh ceweknya Om Jo.
Sehingga Om Jo pun seketika sangat marah yang membara, kemudian bertarung dengan lantunan nafsu. Jadi kalau bertarung itu jangan nafsu atuh Om Jo. Aduh, jadi we kalah Om Jo mah. Ya udah deh. Kemudian Om Jo pun tertancap pedang dan pulang ke Palembang. Dan film pun berakhir. Aduh, film yang sangat epik bagi saya. Jadi makna yang bisa diambil dari film ini adalah apa ya? Jangan berani-beraninya ke Jakarta untuk menemui Om Jo Taslim ya. Jika masih takut dengan sayatan pedangnya. Saya dan Jo Taslim mohon undur diri. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini berkenan. Thank you.